Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. AB 1017-1019. Dalam kehampaan, gadis itu dan Lin Yan saling memandang. Lin Yan tetaplah Lin Yan yang sama. Tapi gadis ini adalah Xiao Qian, dengan kilatan cahaya spiritual di matanya, memperlihatkan tampilan yang unik dan menyenangkan. Lelucon setiap anak tidak bisa dianggap serius, kata Lin Yan. Aku tidak kecil, kata Xiao Qian, cemberut di sudut mulutnya, dan menegakkan tubuhnya, memamerkan sosoknya, memberitahu Lin Yan dengan tindakan praktis bahwa dia tidak kecil. Bahkan Xiao Qian bahkan mengeluh, kamu jelas hanya 1 atau 2 tahun lebih tua dariku, tapi kamu berpura-pura menjadi kuno. Lin Yan tidak terlalu memperhatikan, dan begitu sosoknya bergerak, dia sudah siap untuk melewati kekosongan. Tapi Xiao Qian berkata, apakah kamu akan pergi? Kamu harus mengakuinya. Jika kamu menyelamatkanku, aku akan menikahimu Fiu. Tanda seru. Petik 2. Sayangnya kecepatan Lin Yan berada di luar kemampuannya untuk mengejar. Dalam sekejap, Lin Yan menghilang dari matanya. Ke arah itu, apakah itu kota Zhongling? Lin Yan, nama ini sangat istimewa, tapi aku telah memutuskan untuk menjadi istrimu. Kamu tidak dapat melarikan diri. Dalam hidup ini, jika aku tidak menikahimu kecuali aku menikah denganmu, aku harus menunjukkan tubuhku padamu. Awalnya, Xiao Qian hanya berkata pada dirinya sendiri, tetapi dalam beberapa kata berikutnya, dia berteriak ke dalam kehampaan. Tapi tidak ada apapun dalam kehampaan, menyebabkan gadis itu mengerutkan bibirnya lagi, aku tidak jelek, karena menghindariku. Sudah setahun sejak aku keluar, dan kekuatanku hanya setengah jalan menuju puncak pencerahan, dan aku hampir mati. Di tangan Xuan Beidao Sanren, sepertinya kakek benar, di luar sangat berbahaya, sebaiknya aku tidak marah lain kali. Xiao Qian bergumam. Lin Yan, dia cukup tampan. Lalu Xiao Qian tertawa. Di panggung keluarga Ge, Lin Yan juga mengubah penampilan aslinya, jadi apa yang dilihat Xiao Qian juga merupakan penampilan asli Lin Yan. Memikirkan sikap dingin Lin Yan terhadapnya, Xiao Qian cemberut lagi, terlihat sangat sedih. Memanggil. Setelah berada dalam kehampaan untuk beberapa saat, sosok Xiao Qian bergerak dan bergerak menuju kejauhan. Dia ingin membawa susunan teleportasi kosong ke kota Zhongling. Tapi ada bekas kesedihan di antara alisnya. Dia mungkin akan dimarahi saat kembali kali ini, tapi pesona Tao di tubuhnya sudah banyak memadat. Kali ini, menurut apa yang dikatakan kakek, dia seharusnya bisa menyadarinya Tao, kan? Jika dia menyadarinya, setidaknya, itu pasti jalan kekaisaran, kan? Kota Zhongling saat ini telah berubah. Para pembudidaya yang kembali dari reruntuhan kuno Xinjiang Barat telah meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan setelah berlatih dalam waktu yang lama. Terlalu banyak orang yang menerima warisan dan langsung menjadi jenius. Banyak orang mencapai pencerahan dengan menyadari jalan tertinggi. Ini sungguh mengejutkan. Long Lu, Bei Chen, dan Fan Ze awalnya luar biasa, dan mereka menjadi lebih luar biasa sekarang. Banyak orang telah mendengar bahwa mereka telah mencapai pencerahan tingkat kedua, dan bahkan lebih kuat. Namun, Ge Jing dan yang lainnya tiba-tiba muncul dan naik ke level yang sama dengan Long Lu, Bei Chen, dan lainnya. Banyak orang mengatakan jika Ge Jing bertemu Lin Yan lagi, dia pasti bisa mengalahkan Lin Yan. Benar-benar Taoisme di Ge Jing yang mencengangkan. Warisan kuat yang dia terima dari reruntuhan kuno bahkan lebih luar biasa. Pada saat yang sama,
banyak kekuatan iblis dan iblis muncul di kota Zhongling. Kekuatan-kekuatan ini bahkan membangun sekte dan mendirikan kekuatan di kota Zhongling. Banyak kekuatan telah memblokirnya sebelumnya, namun, klan monster dan klan iblis sangat kuat, dan bahkan ada ahli alam nirvana yang duduk di sana. Dalam kondisi ini, kekuatan klan-klan manusia juga sulit untuk disaingi. Yang membuat semua orang paling tidak berdaya adalah banyak manusia purba dari umat manusia yang tidak muncul. Semua orang tahu bahwa di kota Zhongling, Xuanbei Daoshan, Pavilion Yun Xiao, Sekte Daoyuan, Del terlihat sangat kuat, tetapi beberapa suku kuno bahkan lebih menakjubkan dari mereka. Misalnya, keluarga kuno seperti keluarga Yao, keluarga Yuan, dan keluarga Sun telah berdiri di kota Zhongling selama 100.000 tahun. Ras Eldar bahkan lebih tua lagi. Menghadapi kemunculan kembali iblis dan pembentukan kekuatan mereka di sini, mereka tidak maju, yang sangat mengerikan. Hal yang paling tidak berdaya bagi semua orang adalah tidak ada tanggapan dari kerajaan kekaisaran. Meskipun tempat ini sangat jauh dari alam kekaisaran, dan sulit untuk berkomunikasi antar alam, apalagi berita, semua orang tahu bahwa iblis kembali, apakah itu Tianzong, sekte terbesar di alam Tiangen, atau sektenya. Pemimpinnya juga merupakan ras manusia yang sudah diketahui Kaisar Tianyu. Mereka tidak mengambil tindakan. Ribuan tahun yang lalu, Tianzong berperang melawan setan. Ribuan tahun yang lalu, Tianyu menindas Xuan Hai, Kaisar Agung klan iblis. Ada kuil untuk Kaisar Tianyu dan prajurit Tianzong di mana-mana, dan banyak orang membuat patung mereka untuk disembah, untuk mengungkapkan rasa hormat mereka kepada Kaisar Agung umat manusia. Tapi sekarang, Kaisar ras manusia Tianyu ini membuat semua orang merasa kedinginan. Pada saat ini, di kota Zhongling, di sebuah keluarga kuno, seorang lelaki tua setengah berbaring di kursi tao. Matanya setengah terbuka dan setengah tertutup, tetapi ada tatapan tajam di matanya. Dalam beberapa tahun terakhir, apa yang dilakukan Kaisar Tianyu menjadi semakin tidak manusiawi. Sekarang iblis itu muncul kembali. Apakah rumor itu benar? Sulit untuk mengatakannya, tapi sepertinya itu benar. Di depan lelaki tua itu, berdiri seorang lelaki parubaya. Pria parubaya ini berpenampilan mengesankan dan tidak memiliki makna moral, namun membuat orang merasa menakutkan. Jika masalah ini benar, orang-orang di dunia mungkin telah berbuat salah terhadap pemimpin sekte Lin. Dia adalah kaisar umat manusia yang sebenarnya saat itu. Ada ketidakberdayaan dalam desahan itu. Selama periode ini, tiba-tiba muncul beberapa orang. Orang-orang ini menyebarkan berita, mengklaim sebagai kebenaran dari ribuan tahun yang lalu. Dan orang-orang ini sepertinya waspada. Bahkan jika klan kuno mereka mengambil tindakan, mereka tidak dapat menemukan orang-orang ini menyebarkan berita. Namun berita semacam ini juga menyebar di kalangan suku-suku besar kuno. Hanya saja karena Kaisar Tianyu sangat luar biasa, meskipun ini bukan wilayah kekaisaran, masih ada beberapa kekuatan yang tertarik pada Kaisar Tianyu. Sehingga semua berita ini telah dirahasiakan dan belum disebarkan ke Sekte Daoyuan, Pavilion Yun Xiao dan lainnya, kekuatan. Adapun orang awam, mereka bahkan tidak tahu. Namun hal ini bukan lagi rahasia di antara banyak suku kuno dan sekte kuno. Berita ini tepat sasaran, dan bahkan beralasan. Dikatakan bahwa Tianzong melawan monster dan berjuang keras untuk umat manusia. Lin, pemimpin Tianzong, akhirnya memproklamirkan dirinya sebagai kaisar dan menekan Kaisar Iblis Xuan Hai, tetapi dia terluka parah. Tianyu mendambakan posisi Kaisar Agung, diam-diam melukainya,
menyita tubuh kaisar, dan bahkan membunuh banyak murid sekte Tian asli, memaksanya naik ke posisi pemimpin sekte. Kemudian, dia membunuh keluarga Lin dan memusnahkan mereka yang mengetahui kebenaran. Jika berita seperti ini pernah terungkap sebelumnya, tidak akan ada yang percaya. Namun saat ini, 10.000 tahun kemudian, terutama ketika Kaisar Tianyu mengizinkan iblis meninggalkan alam iblis dan muncul kembali di alam manusia, banyak suku kuno yang mempercayai setengahnya. Selama berabad-abad, Kaisar manusia manakah yang akan menuruti iblis seperti ini? Bahkan jika dia dikalahkan, bahkan jika dia berlumuran darah, Kaisar Agung umat manusia akan berjuang demi umat manusia sampai nafas terakhirnya. Tapi sekarang, Tianyu benar-benar membiarkan iblis itu muncul bahkan tanpa bertarung. Patriark tua, Patriark, Nona muda telah kembali. Pada saat ini, seorang pelayan muncul, dan pelayan ini memiliki rasa Taoisme yang kuat di tubuhnya. Ini adalah praktisi sejati alam pencerahan. Apalagi dia tidak berada di alam pencerahan biasa, tapi dengan kekuatan seperti itu, dia hanya bisa menjadi pelayan di keluarga ini. Dalam keluarga biasa, seperti lelaki parubaya ini, ia hanya bisa disebut sebagai kepala keluarga dan kepala keluarga. Tapi hanya di klan kuno, dia bisa disebut pemimpin klan. Sang patriark jauh lebih menakjubkan daripada kepala keluarga. Beraninya gadis ini kembali. Mari kita lihat apakah aku tidak mematahkan kakinya. Saat ini, pria parubaya itu sangat marah. Xiao Tian, bagaimanapun juga, Xiao Qian adalah putri kandungmu. Ketika dia kembali, kamu tidak bertanya bahaya apa yang dia hadapi tahun ini. Kamu akan mengambil tindakan di setiap kesempatan. Sebagai seorang ayah, kamu terlalu kejam, kan? Menatap ini, pria parubaya itu berkata, "Itulah pelajaran yang ayah berikan padaku." Kata Yao Xiao Tian, itu adalah putri kandungnya, bagaimana dia bisa rela benar-benar memukulinya? Itu hanya pembicaraan marah saja. Biarkan Xiao Qian datang. Kali ini, kata lelaki tua itu. Ya, pelayan itu mengangguk, lalu mundur. Saat berikutnya, sosok cantik muncul. Gadis Xiao Qian yang mengancam akan menikahi Lin Yan. Aku sudah setahun tidak bertemu denganmu. Bagaimana kabar kakek? Xiao Qian langsung berkata sambil menatap lelaki tua itu. Oke, cucuku yang baik akhirnya tahu bahwa dia telah kembali. Melihat Xiao Qian selamat dan sehat, lelaki tua itu juga tersenyum lebar. Gadis sialan, kamu hanya ingin bertanya pada kakekmu, kenapa kamu tidak bertanya bagaimana kabar ayahmu? Kata Yao Xiao Tian sambil menatap Xiao Qian. Sedikit menatap Yao Xiao Tian, Xiao Qian segera menjulurkan lidahnya dan memutar matanya. Kamu, Yao Xiao Tian sangat marah dan mengulurkan telapak tangannya. Kakek, lihat, aku baru saja kembali dan ayahku ingin memukulku, kata Xiao Qian dan segera berlari ke belakang lelaki tua Yao Qian. Lihat dirimu, apakah kamu masih terlihat seperti seorang ayah? Kata Yao Qian sambil menatap Yao Xiao Tian. Itulah yang ayah ajarkan kepadaku. Yao Xiao Tian tidak punya pilihan selain mengangkat tangannya dan berkata, katakan pada kakek, kemana saja kamu dan apa yang kamu alami tahun ini? Yao Qian menatap Xiao Qian dan langsung tersenyum. Kakek tidak memarahiku karena melarikan diri dari rumah. Mata besar Xiao Qian bersinar dan bersinar. Hal yang sama berlaku untukmu gadis. Jika kamu tidak ingin menikah, jangan menikah. Klan Yao kami telah berdiri di alam spiritual ini selama bertahun-tahun. Aku tidak ingin menikahi cucuku.
Siapa yang bisa memaksamu menikah kecuali mereka tidak ingin hidup lagi? Kata Yao Qian. Dalam kata-kata ini dicampur dengan energi mendominasi yang kuat. Matanya cerah, seolah-olah alam semesta langit dan bumi berputar di dalam matanya. Kakek masih baik padaku. Tahun ini, aku pergi ke Satiecheng. Kali ini, Xiao Qian mulai berbicara tanpa henti. Setelah beberapa saat, Yao Gan tersenyum, pesona Tao di tubuhmu sudah sangat kuat. Kamu bisa mencoba mewujudkan Tao. Kamu bisa melakukannya di bawah pohon nirwana di klanmu. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk mewujudkan kekaisaran. Tao. Ini kakek. Xiao Qian juga tahu bahwa dia tidak cukup kuat, jadi dia ingin segera menyadari kebenarannya, jadi dia pergi. King Yu, apakah kamu menemui bahaya selama periode ini? Setelah Xiao Qian pergi, Yao Qian berkata dalam kehampaan. Memanggil. Kemudian seorang wanita muncul. Wanita ini memakai topeng burung phoenix. Meski penampilannya tidak terlihat jelas, tapi orang bisa melihat kulitnya yang halus dan cerah. Melapor kepada pemimpin klan lama, setahun yang lalu wanita muda itu meninggalkan klan dan pergi ke Satiecheng di mana dia dikejar oleh binatang buas Tao. Dia kemudian diselamatkan oleh Su Wenqiang, pemimpin geng kapak abadi. Wanita muda dengan penuh syukur bergabung dengan geng kapak abadi. Selama periode ini wanita muda itu tidak menghadapi bahaya lain, sampai beberapa hari yang lalu, orang-orang dari Gunung Xuanbeidao berada di kota Sati. Pada saat ini, wanita bernama King Yu mengungkapkan apa terjadi tahun ini. Gunung Xuanbeidao. Saat mengucapkan kata-kata ini, baik Yao Xiaotian dan Yao Qian menunjukkan sedikit niat membunuh. Bagi mereka, membunuh Gunung Xuanbeidao semudah menghancurkan seekor semut. Apa yang disebut Daoshan Daozong mungkin tampak tidak mungkin tercapai oleh dunia luar, tetapi di mata suku kuno ini, itu hanyalah kekuatan kecil. Pergi dan kirim orang untuk menghancurkan Gunung Xuanbeidao. Lakukan dengan bersih dan jangan biarkan siapapun tahu bahwa itu adalah kita. Pada saat ini, Yao Xiaotian berpikir sejenak dan kemudian berkata pada kehampaan. Ya, tiba-tiba seseorang berkata dalam kehampaan. Tunggu sebentar, tapi kata Yao Qian, ayah, Xuanbei Daoshan ini, Yao Xiaotian juga sangat menyayangi putrinya. Meskipun kata-katanya sangat kasar, dia sangat marah ketika mendengar bahwa Xuanbei Daoshan telah mengancam Xiao Qian. Meskipun dia tahu bahwa King Yu ada di sini dan tidak ada yang bisa terjadi pada Xiao Qian, dia tetap saja marah. Ceritakan padaku tentang Lin Yan, apa bedanya? Yao Qian melambaikan tangannya, menatap King Yu dan bertanya. Di dunia luar, dia harus dianggap jenius. King Yu berkata, tetapi dibandingkan dengan anak-anak muda dari suku kuno, dia terlalu lemah. Petik 2. Itu tentu saja merupakan landasan yang luar biasa. Dia hanya anak laki-laki biasa. Apakah ayahnya tertarik padanya? Yao Xiaotian bertanya. Klan kuno dan kekuatan kuno lainnya semuanya peduli dengan urusan dalam klan mereka sendiri dan menganggap orang luar sebagai orang biasa-biasa saja. Tapi siapa tahu, ada juga orang jenius di dunia luar. Yao Qian berkata, saya pernah mendengar tentang Lin Yan ini beberapa kali, tapi dia melakukan beberapa hal hebat. Hal ini juga membuat Yao Xiaotian sedikit malu. Lagi pula, seperti suku kuno lainnya, dia menganggap yang disebut jenius sebagai orang biasa. Lagi pula, di mata orang-orang seperti mereka, para jenius di dunia luar sangatlah lemah. Namun, meski begitu, itu masih terlalu lemah. Dengan budidaya semacam ini,
Saya khawatir bahkan Xiao Qian pun bisa melampauinya setelah berlatih di bawah pohon nirwana selama beberapa bulan. Kata Yao Qian, dia sangat percaya diri pada Xiao Qian. Bagaimanapun, meskipun Xiao Qian berusia 17 atau 18 tahun, dia telah mengisi seluruh tubuhnya dengan bahan obat dalam beberapa tahun terakhir. Dia baru berlatih selama 3 tahun, jadi sekarang dia baru setengah jalan menuju puncak pencerahan. Penempaan bahan obat ini juga membuat tubuh Xiao Qian jauh lebih kuat dari yang lain. Karena orang-orang dari Xuanbei Daoshan ini dibunuh oleh Lin Yan, mereka dapat dianggap sebagai balas dendam. Adapun Xuanbei Daoshan, mari kita tinggal sekarang. Sekarang iblis telah muncul kembali, lebih baik tidak membunuh pasukan klan manusia sesuka hati, kata Yao Qian. Ya, semua orang mengangguk, dan tampilan tenang itu menjadi kental. Jika ada hal lain yang ingin kau katakan, tolong beritahu aku. Kata Yao Qian sambil menatap King Yu. Wanita muda itu berkata bahwa dia ingin menikahi Lin Yan. Saya tidak tahu apakah itu lelucon atau benar. King Yu berpikir sejenak dan akhirnya berkata, "Apa?" Baik Yao Xiaotian dan Yao Qian terkejut. Ini benar-benar mustahil. Yao Xiaotian segera menggelengkan kepalanya. Apa yang bisa dilakukan Lin Yan? Dia hanyalah orang biasa di dunia luar. Xiao Qian adalah biji mata klan Yaoku. Anak itu tidak layak. King Yu mengerutkan bibirnya dan berkata, dengan senyum masam, dia berkata, Lin Yan telah menolak. Semua ini, sepertinya hanya angan-angan wanita muda itu. Anak itu, masih menolak. Yao Xiaotian tertegun. Apakah semuanya hanya angan-angan tentang putrinya? Orang bernama Lin Yan ini benar-benar bodoh. King Yu juga tersenyum pahit lagi, kamu tidak ingin menikahi dirimu sendiri. Tetapi kamu tidak ingin orang lain menolak. Selama periode ini, awasi wanita muda itu dan katakan padanya untuk tidak pergi kemana-mana, terutama jangan keluar menemui pria bernama Lin Yan itu. Beraninya kamu menolak putriku. Ya, Patriark. King Yu mengangguk, dan Yao Qian mengerucutkan bibirnya, nama keluarga Lin juga kembali terungkap. Sangat disayangkan bahwa keturunan Master Sekte Lin telah lama terbunuh. Nama keluarga orang ini adalah Lin, tetapi dia terkait dengan Tianzong dan Master Sekte Lin tidak masalah. Kalau tidak, mungkin dia tidak akan biasa-biasa saja. Di domain kekaisaran, semua orang bernama Lin yang terkait dengan Master Sekte Lin terbunuh dalam satu malam. Tidak ada keturunan Master Sekte Lin di dunia. Lin Yan tidak menyadari diskusi suku Yao. Setengah bulan kemudian, Lin Yan juga tiba di kota Zhongling. Sepanjang jalan, dia tidak berteleportasi melalui formasi kehampaan, tetapi mengandalkan kekuatan spiritual untuk terus melintasi kehampaan. Lin Yan juga menarik napas dalam-dalam ketika dia kembali ke kota Zhongling. Dia memandangi kota besar yang terbentang sejauh mata memandang, dan merasakan emosi di dalam hatinya. Namun, dia tidak memasuki kota, melainkan menuju kuil Tao. Suasana di kuil Tao hari ini sungguh khusyuk. Seperti setengah bulan lalu, Sutun masih berteriak-teriak di depan pintu halaman. Untuk menghadapi Lin Yan, kali ini, bahkan para siswa di Akademi Manusia mengatupkan gigi dan marah. Kemarahan di sini tidak hanya ditujukan pada Sutun, tetapi juga pada Lin Yan, yang masih belum datang setelah 1,5 bulan. Setengah bulan lalu, Feng Ruyin membela Lin Yan dan bertarung dengan Ji Ruming. Dalam pertarungan ini, baik Feng Ruyin maupun Ji Ruming mengalami luka serius, dan hasilnya seri. Keduanya berada di puncak pencerahan tingkat kedua, dan mereka memiliki rasa Taoisme yang kuat. Jika Feng Ruyin bukan seorang Tao 5 elemen,
dan tubuh Tao sudah lengkap, akan sulit untuk bersaing dengan Jiruming. Klan iblis dan umat manusia saling bertarung, dan mereka hampir berada di alam yang sama. Sulit bagi umat manusia untuk mengalahkan klan iblis. Bahkan setelah setengah bulan, Feng Ruyin belum pulih sepenuhnya. Justru karena itulah Sutun berani terus berteriak. Tapi Jiruming muncul lagi di antara para pembudidaya iblis. Jiruming ini baru pulih begitu cepat dan sempurna setelah meminum cairan Tao. Orang-orang kuat di pengadilan manusia berpikir bahwa sumber daya yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun sungguh luar biasa. Tapi saya tidak menyangka apakah itu Akademi Iblis atau Akademi Iblis. Mereka tidak pernah pelit dengan para jenius di akademi mereka. Dan siswa Akademi Iblis dan Akademi Iblis ini berasal dari klan yang kuat, dan mereka memiliki latar belakang yang luar biasa. Adapun Feng Ruyin, bahkan jika Akademi Tao mengeluarkan ramuan Tao, masih perlu waktu untuk pulih sepenuhnya. Lin Yan. Itu semua karena Lin Yan. Saat ini, di halaman, Feng Hua, Zhang Sang dan yang lainnya memasang ekspresi marah yang kuat di wajah mereka. Adapun Lin Su dan Lin Ze, mereka tampak penuh kebencian dan ingin membantu Lin Yan berbicara, tetapi dihentikan oleh Qian Sang. Sekarang seluruh rumah sakit menyerang Lin Yan. Bahkan jika kamu membuka mulut saat ini, itu tidak akan ada gunanya. Qian Sang sangat tenang dan berkata saat ini. Mendengar kata-katanya, Lin Su dan Lin Ze akhirnya tenang sepenuhnya. Kenapa? Sudah lama sekali, bukankah kamu memberitahuku bahwa Lin Yan belum kembali? Kamu pernah mengatakan kebohongan seperti ini, dan sekarang kamu mengatakan bahwa aku tidak percaya seseorang dapat meninggalkan kuil Tao begitu lama. Jika aku adalah Lin Yan, bahkan jika kamu tidak berani melawan, kamu tidak akan pernah membiarkan rumah sakit diblokir begitu lama. Sutun mencibir, bahkan mengejek. Bang! Hal ini menyebabkan Feng Hua dan yang lainnya terjatuh dengan keras. Meski marah, mereka hanya bisa menahannya. Bagaimanapun, Lin Yan lah yang ditantang oleh Sutun, bukan mereka. Lin Yan ini tidak hanya mempermalukan reputasi kita di pengadilan manusia, tapi juga menyebabkan Feng Ruyin terluka karena dia. Akan baik-baik saja jika orang ini tidak pernah kembali. Jika dia kembali suatu hari nanti dan biarkan aku menemuinya, aku pasti akan membuatnya terlihat bagus. Kata Feng Hualeng. Banyak orang langsung mengangguk. Dapat dikatakan bahwa reputasi Lin Yan di halaman ini sangat rendah. Tetua Lingkun, apakah Lin Yan ini benar-benar ketakutan? Saat ini, di loteng halaman, banyak tetua melihat pemandangan di pintu masuk halaman dan berkata. Mereka mendengar dari Lingkun bahwa Lin Yan baru akan kembali sebulan kemudian. Tapi sekarang, sudah 1,5 bulan. Saat itu, Lin Yan membunuh iblis di dunia bawah abadi, berperang melawan sekte abadi Sanhai di perbatasan barat, dan tidak takut pada keluarga Ge atau Xuan Bei Daoshan. Bagaimana dia bisa takut pada orang seperti itu? Menurutku dia hanya takut. Lin Su, Lin Ze, dan Lin Yan berasal dari keluarga yang sama. Qian Sang tidak lebih dari seorang teman baik. Menurutku akan lebih baik mengurangi sumber daya mereka untuk membina siswa lain. Itu bagus, kata seorang penatua. Elder Ke, kamu juga telah melihat bakat Lin Su, Lin Ze dan Qian Sang. Dengan kata-katamu, apakah kamu mencoba merampas batu Tao mereka untuk membina murid-muridmu? Tidak ada kedamaian di halaman ini juga. Di dalam halaman, setiap tetua bertanggung jawab atas beberapa siswa. Karena sumber daya akademi manusia seperti batu Tao dan peralatan Tao terbatas,
para tetua ini berharap dapat memberikan harta tersebut kepada murid-muridnya. Oleh karena itu, hubungan antar tetua tidak seharmonis kelihatannya. Meskipun Lin Ze, Lin Su, dan Qian Sang memiliki bakat yang bagus dan kemajuan yang besar, karena alam mereka sebelumnya terlalu lemah, jarak antara mereka dan orang lain tidaklah kecil. Terlebih lagi, karena hubungan Lin Yan, Akademi Manusia telah dikepung oleh para penggarap dari Akademi Iblis, yang selanjutnya menyebabkan hilangnya keagungan Penatua Lin Kun. Bagaimanapun, Lin Yan adalah muridnya. Dalam analisa terakhir, itu semua karena penglihatanmu yang buruk dan kesalahpahaman tentang orang yang salah sehingga Akademi Manusia kita begitu dipermalukan oleh Akademi Iblis. Aduh, Tetua Lin Kun, kali ini, Anda memang salah menilai orang tersebut. Bahkan sesepuh lainnya pun berbicara dengan nada tidak puas dalam perkataannya. Mendengar hal itu, alis Lin Kun semakin berkerut. Hari ini, jika Lin Yan tidak datang, saya akan memberitahu seluruh akademi tahu bahwa ada siswa di Akademi Manusia Anda yang takut dengan siswa Akademi Iblis saya dan terlalu takut untuk bertarung. Sementara siswa lain di Akademi Manusia membantunya, berbohong tentang mengapa dia tidak lagi berada di akademi. Saat ini, bahkan Ji Ruming mengambil langkah maju dan berkata, hal ini membuat semua orang semakin marah. Saat ini, Lin Yan telah tiba di suatu tempat di luar kota Zhongling. Tempat ini memiliki pegunungan yang indah dan air yang jernih, namun bagaimanapun juga, tidak ada yang luar biasa darinya. Namun, Lin Yandao bisa melihat sedikit misteri di tempat ini. Di sini, harus ada dunia kecil yang mandiri. Akademi Tao seharusnya ada di sini. Gumam Lin Yan, lalu mengeluarkan tanda yang diberikan Lin Kun padanya.